Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar prakarya. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, kali ini kita akan belajar mengenai alternatif budidaya tanaman sayuran. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, media dan wadah tanam alternatif. Yang kedua, teknik penanaman pada media dan wadah alternatif. Yang ketiga, modifikasi budidaya tanaman sayuran. Media dan wadah tanam alternatif. Media tanam berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, seperti menyediakan oksigen, air, dan unsur hara yang diperlukan tanaman. Contoh: arang, humus, pasir, kerikil, pot, polybag, botol, kaleng, ember bekas, dan sebagainya. Manfaat menanam sayur di pot. Yang pertama, pekarangan rumah menjadi tampak hijau dan asri. Yang kedua, membantu menyegarkan sirkulasi udara di sekitar pekarangan rumah. Yang ketiga, mudah dalam perawatannya dan hemat dalam pemakaian pupuk. Yang keempat, bisa menikmati sayuran segar dari hasil tanam sendiri. Yang kelima, mudah dialihkan atau dipindahkan. Dan yang terakhir, hasil sayuran dapat dijual dalam bentuk sayurannya saja atau bersama potnya. Selanjutnya, teknik penanaman pada media dan wadah alternatif. Persiapan wadah dan media. Langkah-langkahnya yaitu lubangi wadah, tujuannya agar sayuran tidak tergenang air siraman. Kemudian, polybag dibalik sebelum diisi media. Tujuannya agar polybag dapat berdiri dengan kukuh dan tidak mudah roboh. Selanjutnya, media tanam yang digunakan berupa campuran tanah dengan pupuk kandang atau kompos. Perbandingannya antara tanah dengan pupuk yaitu 1:1, 1:2, atau 1:3 tergantung pada kesuburan tanahnya. Selanjutnya, penanaman. Tahap penanaman tanaman sayuran yang disemai yaitu: yang pertama, persemaian dilakukan pada benih tanaman sayuran yang berukuran kecil, seperti selada, sawi, cabai, dan tomat. Yang kedua, wadah persemaian dapat berupa kotak kayu, polybag, pot, atau wadah lainnya. Yang ketiga, media persemaian dapat menggunakan campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:3. Yang keempat, penanaman biji atau benih pada wadah kotak kayu diberi jarak tanam 1-3 cm. Bila menggunakan wadah persemaian yang lain, setiap wadah dapat ditanam 1-2 biji atau benih. Yang kelima, setelah ditanam, pupuk kompos harus ditaburkan di atas biji. Yang ketujuh, lama waktu persemaian tergantung dari jenis tanaman. Jika sudah tumbuh, tanaman dikeluarkan dari tempat persemaian dengan hati-hati. Hasil penyemaian ditanam dalam pot atau polybag. Tanaman telah disiapkan.
Tahap penanaman tanaman sayuran yang tidak perlu disemai yaitu tanaman sayuran yang ditanam tanpa perlu disemai yaitu benih tanaman bawang daun, bawang merah, dan bawang putih. Tanaman dapat ditanam secara langsung dalam pot, polybag, atau wadah lainnya. Pot atau polybag diisi media tanam kemudian dimasukkan ke dalam air. Bila medianya turun, medianya ditambahkan lagi hingga 1 cm dari tepi pot atau polybag. Buatlah lubang kecil di bagian tengah media, kemudian biji atau benih dimasukkan dalam pot atau polybag sebanyak 1-2 buah. Bagian atasnya ditutup dengan media tanam. Perawatan. Penyiraman tanaman secara teratur, menjaga tanaman dari serangan hama dan penyakit dengan cara membuang hama tersebut. Apabila ada tanaman yang terserang penyakit layu, tanaman segera dicabut dan medianya dibuang. Wadah penanaman dapat digunakan lagi dengan media dan tanaman yang baru dan sehat. Tanaman dapat dipupuk dengan pupuk kandang atau kompos yang telah matang. Tanaman tomat, cabai, terung, dan tanaman lain yang menghasilkan buah perlu diberi tiang. Tujuannya agar tanaman tidak roboh saat berbuah lebat. Panen. Pemanenan disesuaikan dengan umur panen, jenis tanamannya. Tanaman tomat, terung, dan cabai dapat dipanen mulai umur 3 atau 4 bulan hingga umur 6 bulan. Tanaman bawang daun, bawang merah, sawi, selada, dan kubis dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan. Modifikasi budidaya tanaman sayuran. Teknik yang biasa digunakan dalam memodifikasi ini yaitu hidroponik dan vertikultur. Hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Tanaman hidroponik dapat sangat tergantung pada campuran nutrisi yang diberikan. Kelebihan budidaya tanaman dengan teknik hidroponik. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan tanah dan lahan yang luas, akar tanaman lebih bersih, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma, media tanam dapat digunakan berulang kali, mudah memanen dengan hasil yang lebih banyak. Kekurangan budidaya tanaman dengan teknik hidroponik. Kekurangannya yaitu lebih rumit dan budidaya tanaman dapat gagal jika prosesnya mengalami kesalahan. Vertikultur. Vertikultur merupakan teknik budidaya tanaman sayuran di dalam pot atau wadah yang disusun secara vertikal atau bertingkat. Teknik budidaya dengan cara ini sangat sesuai untuk lahan terbatas. Jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan cara ini yaitu tanaman hias atau sayuran. Model dan jenis wadah untuk budidaya vertikultur sangat bervariasi. Misalnya, dibuat seperti anak tangga atau rak. Bahan wadah tanam yang digunakan dapat berupa pot, polybag, bambu, pipa paralon, dan berbagai macam wadah yang bisa menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Selain itu, barang bekas seperti kaleng dan plastik kemasan pun dapat dijadikan wadah tanam dalam teknik vertikultur. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.